Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Hurul Badriah sebagai moderator yang ditemani oleh rekan-rekan saya Zubratul Syarifah, Hasanatul Karimah, Imam Setiawan, dan Ahmad Khairuddin memulai presentasi pada pagi hari ini. Berikut judul kami, yakni model-model penelitian dengan kelas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Hasanatul Karimah. Kepada Hasanatul Karimah kami persilahkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan model PTK Kurt-Lewin. Di sini, model Kurt-Lewin menjadi acuan pokok atau dasar dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, khususnya penelitian tindakan kelas ini. Dikatakan demikian karena dialah yang pertama kali memperkenalkan action research atau penelitian tindakan. Nah, model ini mempunyai konsep pokok penelitian, yaitu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang pertama, perencanaan atau menyusun perencanaan or planning. Nah, pada tahap perencanaan ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah yang pertama, harus membuat RPP terlebih dahulu. Setelah itu, baru bisa mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan di kelas. Terus selanjutnya mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan. Nah, di sini perencanaan ini sangatlah penting karena sebelum melakukan suatu penelitian, kita itu harus menyusun perencanaan terlebih dahulu agar kita tahu tujuan kita untuk penelitian itu apa. Terus yang kedua yaitu melaksanakan tindakan atau acting. Nah, pada tahap ini peneliti itu melakukan tindakan-tindakan yang telah dirumuskan dalam RPP tersebut. Dalam situasi aktual, hal ini meliputi kegiatan awal, inti, dan juga penutup. Terus yang ketiga yaitu melaksanakan pengamatan atau observing. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan adalah mengamati. Namanya juga pengamatan ya. Jadi di sini siswa-siswi itu kita harus mengamati perilaku siswa-siswi itu yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu memantau kegiatan diskusi atau kerja sama antar kelompok mengamati pemahaman tiap-tiap siswa dalam penguasaan materi pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan penelitian tindakan kelas tersebut. Terus yang terakhir yaitu melakukan refleksi atau reflecting. Pada tahap ini, hal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mencatat hasil observasi. Setelah itu, mengevaluasi hasil observasi tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang terjadi ketika melakukan penelitian itu sendiri. Terus menganalisis hasil pembelajaran. Setelah itu baru mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan penyusun rancangan siklus berikutnya sampai tujuan penelitian tindakan kelas itu tercapai. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Didin. Silakan Mas Didin untuk melanjutkan penjelasan dari Mbak Ima. Baik, selanjutnya yang kedua adalah model PTK, Chemis, dan Mick-Taggart. Sebenarnya, model yang dikembangkan oleh Stephen Chemis dan Robin Mick-Taggart tidak terlalu berbeda dengan model sebelumnya, yakni model Kurt-Lewin. Dikatakan demikian karena di dalam satu siklus atau putaran terdiri atas 4 komponen seperti yang dilaksanakan Lewin. Sesudah satu siklus selesai diimplementasikan,
khususnya sesudah ada refleksi, diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. Demikian seterusnya atau dengan beberapa kali siklus. Model ini pada hakikatnya terdiri dari 4 komponen, yakni perencanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam implementasinya, model Kamis dan Mick-Taggart menggabungkan antara tindakan dan observasi. Hal ini dilakukan karena pada pelaksanaannya komponen tindakan penelitian tidak terpisahkan dengan komponen observasi. Komponen-komponen penelitian pada model Kamis dan Mick-Taggart merupakan satu siklus tindakan yang dilaksanakan dalam satu kali pembelajaran. Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun rancangan dan menentukan fokus permasalahan. Kemudian, membuat instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. Tahap selanjutnya, pelaksanaan tindakan yang merupakan implementasi isi rancangan sekaligus tahap observasi atau pengamatan terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Untuk tahap akhir, diadakan refleksi terhadap implementasi tindakan yang telah dilaksanakan. Keempat tahapan dalam penelitian tersebut adalah unsur untuk membuat sebuah siklus. Banyaknya siklus dalam PTK tergantung dari permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan. Pada umumnya, terjadi lebih dari satu siklus. PTK yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh para guru di sekolah saat ini pada umumnya adalah berdasarkan model PTK Kamis dan Mick-Taggart ini. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjutkan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya terkait model selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Imam Setiawan. Ya, selanjutnya yaitu model PTK John Elliott. Dari penelitian yang ini tidak jauh berbeda juga dengan sebelumnya. Mungkin ada sedikit perbedaan, yaitu dalam penelitian John Elliott tampak lebih rinci jika dibandingkan dengan kedua model yang telah dikemukakan di atas. Dikatakan lebih rinci karena di dalam setiap siklus dimungkinkan terdiri dari beberapa tindakan, yaitu antara 3 sampai 5 tindakan. Sementara itu, setiap tindakan kemungkinan terdiri atas beberapa langkah yang terrealisasi dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi pada dasarnya dalam PTK terdapat 4 tahapan penting. Yang pertama, refleksi awal, perencanaan tindakan atau planning, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi. Untuk yang tindakan awal, refleksi awal, dilakukan oleh peneliti berkolaborasi dengan partisipan atau teman sejawat atau lebih dari praktisi lain untuk mencari informasi tentang kondisi awal dari permasalahan yang akan dicari solusinya. Dengan refleksi awal dapat dilakukan dengan cara menelaah kekuatan atau kelemahan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan baik dari aspek diri sendiri, siswa, sarana belajar, atau sumber lingkungan belajar. Selanjutnya, perencanaan tindakan planning. Dalam tahapan ini, Anda sebagai peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan. Apabila Anda telah yakin terhadap kebenaran rumusan masalah, maka selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang meliputi yang pertama penetapan bukti atau indikator untuk mengukur tingkat ketercapaian pemecahan masalah
sebagai akibat dilakukannya tindakan. 2. Penetapan skenario tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menghasilkan dampak ke arah perbaikan program. 3. Perencanaan metode dan alat untuk mengamati, merekam, atau mendokumentasikan semua data tentang pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, perencanaan metode dan teknik pengolahan data sesuai dengan sifat dan kepentingan penelitian. Untuk pelaksanaan tindakan, tahapan ini merupakan implementasi atau penerapan isi rencana, yaitu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. Selanjutnya, observasi. Untuk tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dengan untuk refleksi dan evaluasi, ini merupakan jenis kegiatan analisis, sintesis, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Jadi, evaluasi dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria, misalnya kriteria efektivitas pengajaran mempunyai indikator penggunaan waktu, terus biaya, tenaga, dan pencapaian hasil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yubdatus Syarifah. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk identifikasi model PTK Dev About akan dijelaskan oleh Mbak Zubdatus Syarifah. Monggo Mbak Zubdatus Syarifah untuk jelaskan. Model PTK Dev About adalah suatu studi yang sistematik dari praktek-praktek pendidikan oleh sekelompok orang atau partisipan melalui tindakan yang mereka praktekkan sendiri dan melalui refleksi yang juga mereka lakukan sendiri terhadap efek dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Jadi, di dalam PTK menurut About, penelitian pencobaan gagasan-gagasan baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek nyata pada suatu situasi. Lalu, model PTK menurut About dapat dijelaskan sebagai berikut tabel. Penelitian tindakan dimulai dari suatu ide umum yang kemudian diamati sehingga kemudian disusunlah perencanaan untuk melakukan tindakan satu. Saat dan setelah melakukan tindakan satu, ini dilakukan monitoring dan pengamatan untuk melihat bagaimana hasil dari tindakan tersebut terhadap pencapaian tujuan penelitian yang diinginkan. Setelah itu, penelitian tindakan akan berlanjut pada pelaksanaan tindakan 2. Tetapi ada 2 kemungkinan untuk tindakan 2. Pertama, peneliti dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan 1 dengan ide umum yang benar-benar baru, atau kedua, dengan merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan 2. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar tersebut. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, berikut adalah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga penjelasan yang kita share dengan kelompok 4 dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.